Hai, selamat datang di Criticals Channel. Di video ini kita akan belajar materi fisika yang keren, yaitu gerak parabola. Langsung saja, tanpa basi-basi kita mulai langsung dari pengertiannya. Jadi untuk menjelaskan gerak parabola, itu kalau dengan kata-kata saja, itu susah. Lebih baik kita jelaskan langsung dengan contohnya pada dunia nyata. Contoh gerak parabola pada dunia nyata itu bisa kita lihat dari gerak bola golf setelah dipukul. Jadi gerak bola golf itu kan setelah dipukul dia akan melambung ke atas, naik, kemudian turun hingga akhirnya menyentuh tanah. Jadi ciri khas gerak parabola itu dia lintasannya melengkung seperti ini. Ada juga contoh dunia nyata lain tentang gerak parabola, itu misalnya gerak free kicknya Cristiano Ronaldo yang model knuckleball itu gerak parabola. Atau sebenarnya kalau misalnya melempar bola basket ke arah ring aja, itu juga termasuk gerak parabola. Seperti itu. Jadi ciri khas gerak parabola itu dia tuh melengkung. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami gerak parabola. Yang pertama adalah kecepatan awal benda. Pada kasus ini bola golf. Jadi ketika bola golf ini dipukul, itu ada kecepatan awalnya tuh yang kita beri lambang V0. Nah, antara V0 dengan tanah atau horizontal itu akan membentuk sudut yang kita beri lambang alfa. Atau biasanya disebut sebagai sudut elevasi. Oke. Nah, nanti V0 ini memiliki komponen pada sumbu X yang kita sebut dengan VOX. Begitu juga dengan sumbu Y, memiliki komponen pada sumbu Y yang kita sebut sebagai VOY. Nah, ketika bola ini dipukul, dia akan naik ke atas hingga akhirnya mencapai puncak di sini. Nah, jarak antara titik puncak dengan tanah kita beri lambang H puncak. Nah, jarak horizontal dari titik awal hingga ke titik di mana bola mencapai titik maksimum atau titik puncak, kita beri lambang X puncak. Dari sini hingga ke sini. Oke? Nah, selanjutnya, ini kan dari titik awal hingga ke titik puncak itu memakan waktu. Nah, waktunya itu kita beri lambang sebagai T puncak. Oke? T puncak. Nah, kemudian bolanya lanjut bergerak, jatuh, hingga mencapai tanah lagi. Nah, waktu yang diperlukan dari awal hingga mencapai tanah lagi, itu kita beri lambang T maksimum, T max. Sedangkan jarak horizontal dari posisi awal hingga posisi akhir di sini di tanah, kita beri lambang X maksimum. Oke, selanjutnya, setelah kita tahu tentang semua hal yang perlu diketahui dari gerak parabola, kita akan menguraikan kecepatan awal gerak parabola, yaitu VOX dan VOY. Untuk menghitung VOX, itu memiliki rumus, yaitu VOX sama dengan V0 dikalikan VO, maksudnya VO dikalikan dengan cos alfa. Kita lihat, kita di sini sudah punya angka, misalnya kecepatan awalnya 40 meter per detik. Ini berarti 40 dikalikan dengan cos alfa. Alfanya kita lihat di sini 30 derajat. Sehingga hasilnya adalah 40 dikalikan cos 30 itu setengah akar 3. Yang berarti hasilnya adalah 20 akar 3 meter per detik. Oke. Selanjutnya, setelah menghitung VOX, penting juga untuk menghitung VOY. VOY itu rumusnya VOY sama dengan V0 sin alfa. V0-nya 40 sin 30. 40 dikalikan sin 30 itu setengah. Yang berarti VOY sama dengan 20 meter per detik. Oke. Jadi kita sekarang sudah bisa menghitung VOX dan VOY. Tetapi ada pula nanti kasus misalnya
sudut yang diketahui itu sebentar saya gambar ya, sebentar. Misalkan ini V0. Oke. Ini VOX. Terus ini VOY. Nah, ternyata sudut yang diketahui itu di sini. Alfanya di sini. Nah, kalau alfanya di sini, itu rumusnya tidak bisa menggunakan rumus ini lagi. Rumusnya menjadi VOX sama dengan V0 sin alfa seperti ini. Sedangkan VOY rumusnya adalah V0 cos alfa. Seperti ini menghitungnya, kalau misalnya sudutnya itu berempit di sini. Cara menghafalnya seperti apa? Kalau misalnya ada dua vektor yang seperti ini, dia tuh mepet alfa, maksudnya sudutnya itu di antara keduanya. Ya, seperti ini. Ini VOY menggunakan cos. Jadi VOY sama dengan V0 cos. Sama seperti ini tadi. Ini kan VOX. Alfanya di sini, ya kan? Nah, berarti menghitung VOX-nya, VOX V0 sama VOX sama dengan V0 cos alfa, cos 30. Jadi kalau misalnya alfanya itu memepet dua vektor, untuk menghitung ininya menggunakan cos. Sedangkan kalau misalnya di antara dua vektor ini sudutnya tidak diketahui, sedangkan sudutnya ada di sini, itu berarti menggunakan sin. Begitu cara menghafalnya. Oke, selesai. Selanjutnya, itu kan kita sudah bisa menghitung VOX dan VOY. Sekarang kita belajar tentang makna dari VOX dan VOY. Kita mulai dari VOX terlebih dahulu. Oke, misalkan pemain golf ini memukul bolanya tepat pada jam 12 siang. Jadi matahari tepat ada di atas kita. Sehingga ketika bola ini dipukul, bolanya bergerak gitu hingga sampai di sini misalnya, titik ini. Itu di bawahnya ada bayangan itu. Ada bayangan bola. Terus bolanya gerak lagi ke sini. Ada juga bayangannya di bawahnya. Di sini ada juga bayangannya di bawahnya. Dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya bolanya ini bergerak dari titik awal hingga titik akhir dengan lintasan melengkung seperti ini, itu bayangannya itu bergerak lurus dari sini ke sini. Jadi walaupun sebenarnya gerak bola golfnya melengkung, bayangannya bergerak lurus. Nah, kecepatan bayangan ini adalah VOX pada kasus ini adalah 20 akar 3 meter per detik. Kecepatannya konstan bayangannya. Atau secara horizontal, gerak bola golf ini kecepatannya konstan 20 akar 3 meter per detik. Seperti itu, maknanya seperti itu. Terus, makna VOY itu apa? Sekarang, kalau misalnya malam. Terus, di sebelah sini, kita pasangi lampu yang terang sekali. Terus di belakang sini kita pasangi tembok gitu. Kita pasang tembok. Jadi ketika bolanya bergerak hingga sampai sini, itu ada bayangan di belakangnya. Ketika di sini ada bayangan di sini, ketika di sini ada bayangan di sini, ketika di sini ada bayangan di sini. Nah, seiring bola golfnya bergerak parabola, itu bayangannya bergerak lurus secara vertikal. Dia naik ke atas, terus sampai sini turun lagi. Bedanya dengan VOX tadi, yang horizontal, kalau tadi kan kecepatannya konstan, 20 akar 3 meter per detik. Nah, kalau misalnya pada kasus yang vertikal atau bayangan yang ini, itu kecepatan tidak konstan, melainkan mengalami perlambatan. Awalnya mengalami perlambatan. Dari sini kecepatannya tadi kita hitung 20 meter per detik. Jadi awalnya di sini 20 meter per detik. Terus dia naik ke atas, semakin berkurang, hingga akhirnya di sini kecepatannya jadi 0. Nah, dari 0, dia turun lagi tuh kecepatannya. Nambah, sampai nanti kecepatannya 20 meter per detik lagi. Jadi seperti itu. Jadi VOY itu kecepatan bayangan gerak parabola.
Atau bahasa lainnya adalah kecepatan vertikal bola golf tersebut. Oke, kita sudah paham maknanya Vox sama Voy. Selanjutnya kita belajar mengenai fungsi dari kita menghitung Vox dan Voy. Nah, fungsinya Vox dan Voy itu gunanya supaya kita mengetahui posisi benda nanti ada di mana. Vox berguna untuk mengetahui X, sedangkan Voy berguna untuk mengetahui Y. Apa maksudnya? Kita kembali ke hari siang tadi lagi. Sebentar saya pindah dulu gambarnya. Nah, ini kan tadi ketahuan nih, Vox-nya tadi 20 akar 3 meter per detik. Kalau misalnya ditanya, setelah 1 detik setelah bola dipukul, di manakah posisi bola secara horizontal? Atau X. Posisi bola secara horizontal. Nah, rumus X ini adalah Vox dikalikan dengan T. Saya ulangi pertanyaannya. Di manakah posisi bola secara horizontal atau di manakah posisi bayangan bola golf setelah 1 detik setelah dipukul? Nah, cara menghitungnya adalah menggunakan rumus ini. X sama dengan Vox kali T. Vox-nya 20 akar 3. T-nya 1. Sehingga hasilnya X sama dengan 20 akar 3 meter. Yang berarti, 1 detik setelah dipukul, bola golfnya terletak di sini. 20 akar 3 meter dari posisi awal. Tapi ini kita cuma tahu posisi bayangannya loh ya. Ketinggiannya kita belum tahu. Dia cuma menebak posisinya secara horizontal, itu posisi bayangannya ada di mana. Posisi bola golfnya tepat ada di atasnya. Seperti itu. Kalau misalnya T-nya 1,5 detik. Setelah 1,5 detik bolanya dipukul, di manakah posisi bola golf? Pakai lagi rumusnya X sama dengan Vox kali T. Vox 20 akar 3 dikalikan dengan T. T-nya itu 1,5. Yang berarti hasilnya adalah 30 akar 3 meter. Seperti ini. Jadi, 1,5 detik setelah dipukul, bayangan bola golfnya terletak pada posisi 30 akar 3 meter dari posisi awalnya. Yang berarti bola golfnya saat ini tepat ada di atasnya. Di sini. Nah, itu jadi fungsinya kita mencari Vox untuk menentukan posisi benda secara horizontal atau menentukan posisi bayangan ada di mana. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang fungsi dari menghitung Vox, gunanya untuk mendapatkan X. Sekarang kita akan mempelajari fungsi dari Voy, yang fungsinya adalah, tujuannya adalah mendapatkan Y. Nah, berbeda dengan X tadi, kalau X tadi kan rumusnya X sama dengan, sebentar saya close up, Vox kali T. Nah, kalau Y, itu tidak bisa Voy kali T, ini tidak bisa. Karena dia kecepatannya tidak konstan. Kalau X konstan, Y tidak konstan. Sehingga rumus Y itu menggunakan rumus GLBB. Atau lebih spesifiknya, gerak vertikal. Yaitu rumusnya VOY T kurangi setengah GT kuadrat. Nah, jadi Y ini maknanya ketinggian benda atau tadi bola golf pada waktu tertentu. Misalkan ditanya, 1 detik setelah bola golfnya dipukul, berapakah ketinggian bola tersebut? Saya itu pertanyaannya. Tinggal pakai rumus ini. Y sama dengan tadi VOY-nya 20 meter per detik dikalikan dengan 1 dikurangi setengah kali 10 1 kuadrat. Nanti hasilnya ada 20 dikurangi 5, hasilnya adalah 15 meter. Jadi, 1 detik setelah bola golf dipukul,
Nah, itu bolanya saat itu berada pada ketinggian 15 meter. Jadi dari sini hingga ke sini itu 15 meter. Seperti itu. Nah, ditanya misalnya saya mau diep sedikit. 1,5 detik setelah bolanya dipukul. Di manakah ketinggian bola tersebut pada waktu itu? Tinggal menggunakan rumus yang sama. Sebentar saya geser dulu. Geser. Rumusnya sama. Y sama dengan VOY-nya tadi 20. T-nya sekarang 1,5 dikurangi setengah kali 10 kali 1,5 kuadrat. Nanti ini hasilnya 30 dikurangi 5, 1,5 kuadrat. Nanti hasilnya adalah, tadi sudah saya hitung, 18,75 meter. Seperti ini. Jadi, ketinggian dari sini, ini kan 1,5 detik tuh. 1,5 detik setelah bola dipukul, bolanya saat ini berada pada ketinggian 18,75 meter. Nah, dari situ kita bisa memahami tuh. Jadi, posisi benda, maksudnya pada kasus ini bola golf, 1 detik setelah dipukul, itu secara horizontal, dia berada pada 20 akar 3 meter, dan ketinggiannya adalah, tadi sudah kita hitung, ketinggiannya adalah 15 meter. Begitu. Jadi di sini kita kasih tanda seperti ini, 20 akar 3,15. Ini posisinya pada 1 detik setelah dipukul. Secara horizontal, dia berada 20 akar 3 meter dari posisi awal, dan secara vertikal, ketinggiannya adalah 15 meter. Nah, kita juga sudah hitung tadi tentang ketinggian bola golf 1,5 detik setelah dipukul. Tadi kita hitung dari sini ke sini, tadi ketinggiannya adalah 18,75. Yang berarti 1,5 detik setelah bolanya dipukul, dia saat ini berada pada ketinggian 18,75 meter dan berjarak 30 akar 3 meter dari titik awal secara horizontal. Jadi begitu, posisi pada gerak parabola itu posisi horizontal dan posisi vertikal. Jadi itu fungsi kita menghitung VOX, VOY maksud saya. Jadi itu fungsi kita menghitung X dan Y. Sedangkan mendapatkan X dan Y itu dari VOX dan VOY. Seperti itu. Oke, masih banyak lagi tentang gerak parabola yang kita perlu pelajari. Yaitu seperti di sini adalah menghitung H puncak. Kita juga perlu belajar tentang T puncak. Ada juga tadi kita pelajari tentang sebentar dari sini saja. Nah ya, kita perlu mempelajari tentang H puncak, X maksimum, T puncak. Itu nanti kita akan pelajari pada video berikutnya. Nah, untuk saat ini, untuk memantapkan pemahamanmu tentang gerak parabola, kamu bisa tuh datang ke creaticals.com, situs saya. Jadi kamu datangi creaticals.com. Di sini, ini situs saya. Saya banyak menuliskan banyak artikel di sini. Ada soal pembahasan fluid dan dinamis. Ada juga soal dan pembahasan gerak parabola manjur buat belajar mandiri. Tinggal kamu klik ini. Nah, ini isinya soal dan pembahasan gerak parabola. Terus saya tuliskan, ini soalnya keren-keren tuh. Saya kasih gambar seperti ini. Ini mencari kecepatan awal gerak parabola. Ini gerak parabola yang setengah. Seperti itu. Ini gerak parabola rusa. Seperti ini. Tinggal kamu datang, pelajari, gratis. Oke, itu saja dari kami. Creaticals. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Bye.